Shoot. Reserve. Selamat siang, Bu. Salam. Shalom. Siang ini kita akan lanjut materi kita. Dan sebelum kita memulai pelajaran hari ini, satu teman kita memimpin kita dalam doa untuk memulai kegiatan KBM siang ini ya. Bu Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai segala aktivitas kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menjaga kami dari pagi hingga pada siang hari. Pada siang hari Tuhan, kami akan mulai segala aktivitas kami, yaitu belajar, ekonomi, bisnis. Kiranya Tuhan tuntut disertai kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan ini doa dan permohonan kami Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih. Sudah siap untuk kita mulai pelajaran ekonomi bisnis? Siap, Bu. Semuanya sehat? Sehat, Bu. Tidak ada yang sakit? Tidak ada, Bu. Oke, berapa orang kita di sini? Kelas 30. Berapa orang tidak hadir? 30. Oke, satunya siapa? Anselmus. Anselmus. Ivansius. Bagi Hiro. Anselmus. Siapa lagi? Ivansius. Ivansius. Hiro Maki. Dua lelaki itu sakit apa? Alfa. Hore Magi? Lagi Bu. Oke, kita doakan teman-teman itu supaya nanti mereka bisa bergabung dengan kita kembali ke siswa bersejarah ya. Ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, Ibu mau pengen tanya sama kalian di dalam ekonomi bisnis, dan tema kita hari ini adalah belajar tentang masalah-masalah yang ada dan terjadi di kehidupan hari-hari kita, yaitu masalah ekonomi. Nah, ada yang tahu sebelum Ibu pemaparan materi, ada yang tahu masalah ekonominya itu seperti apa? Ada yang tahu? Kelangkaan bensin, Kelangkaan Bensin. kelangkaan bensin atau minyak bumi ya. Apalagi minyak tanah, karena kebutuhan masyarakat kita semakin meningkat, apalagi dalam masa memasak toh. Minyak tanah itu sangat diperlukan. Makanya sekarang kita Indonesia kebanyakan sudah para pengusaha memproduksi kompor karena ini kelangkaan minyak bumi, yaitu minyak tanah. Lagi air. Kenapa air bisa menjadi kelangkaan dalam kita kehidupan? Kenapa? Kemarau. Karena pada saat musim kemarau akan mendapatkan air. Ya, makanya kita sekarang tidak boleh sembarang boros Air. harus Hemat. tidak boleh potong air ya, apalagi masih banyak sekali yang membutuhkan Air. Kita musim panas sekarang ini benar-benar jaga itu ya, tidak boleh buang-buang air ya. Oke. Ya, kalau begitu kalian sudah tahu tentang apa sih yang menjadi masalah ekonomi, ya kan? Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan materi-materi yang akan kita belajar dalam lingkup permasalahan ekonomi ini. Ya, apa sih yang akan kita pelajari? Ya, Ibu akan buka slide-nya. Nah, yang kita akan pelajari adalah kelangkaan dan masalah pokok ekonomi. Apa yang kita akan pelajari? Yang pertama adalah Kebutuhan manusia. yang kedua, Kelangkaan sumber daya ekonomi. yang berikutnya, Strategi mengatasi kelangkaan sumber daya. yang keempat, Masalah pokok ekonomi. yang kelima, Pemetaan masalah perekonomian dari segi ekonomi. oke. Ini yang akan kita pelajari dalam materi saat ini, ya. Nah, ada yang Ibu ingin tanyakan sama kalian lagi nih tentang pernahkah kalian melihat banyaknya antrian kendaraan bermotor, mobil di sebuah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU? Pernah?
Di mana tuh kira-kira kita lihat di sini? Pertamina di WK Bubak Sumba Barat ini ada berapa Pertamina kita? Dua. Di mana dengan di mana? Kilo 2 di sebelah sana dengan di tengah kota sini ya. Jalan WK atau? Nah, itu kira-kira kalian pernah lihat antri yang begitu panjang? Sampai saat ini atau? Sampai saat ini orang berantri-antri ya kan? Dan mendapatkan bensin, solar atau pertalite itu ya? Pertalite atau apa tuh? Yang satunya lagi pertalite. Kebanyakan orang yang antri itu adalah pertalite. Ini yang menjadi kita pertanyakan, kenapa sih bensin atau minyak bumi ini atau untuk kendaraan ini menjadi langka? Ya, nanti kita akan lihat. Yang berikutnya, pernah kalian melihat atau mengalami sendiri antri minyak tanah? Pernah? Sampai angkat tangan yang pernah mengalami sendiri kalian antri minyak tanah. Angkat tangan. Kebanyakan siapa? Nah, Eman antri minyak tanah. Ya kan, siapa lagi yang biasa antri minyak tanah? Kebanyakan kalian pakai kayu api. Iya, tidak apa. Tapi intinya kalian pernah melihat toh? Kita di sini mungkin Eman yang biasa antri minyak tanah, mungkin karena ada jual minyak tanah dia tuh pakai sendiri ya kan? Pakai sendiri. Karena hari-hari di rumah memasak tuh lancar toh? Pakai minyak tanah. Belum enak setiap hari, setiap detik, menit mungkin masak-masak terus ya. Jadi minyak tanah itu selalu menjadi kebutuhan yang sangat dibutuhkan. Oke, yang berikutnya yang kita akan ketahui adalah terjadinya kelangkaan sumber daya ekonomi. Lalu, tahukah kalian apakah yang dimaksud dengan kelangkaan? Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kelangkaan? Strategi apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kelangkaan? Jadi semua pertanyaan tadi ya dapat kalian temukan jawabannya setelah kalian membaca atau mengikuti pemaparan dalam bab ini. Oke? Siap? Oke, sebelum kita memasuki materi kita, yang ingin saya tunjukkan ke kalian adalah video. Saya minta pendapat kalian, mau nonton video dulu atau materi dulu? Nonton video dulu ya? Oke. Masalah ekonomi yang terjadi di Indonesia. Indonesia bisa dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Namun, di balik pertumbuhan itu, Indonesia masih mengalami banyak permasalahan ekonomi. Lalu, ada apa saja masalah ekonomi Indonesia? Pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang cukup pesat, namun angka kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengangguran juga tergolong tinggi. Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, berbagai masalah ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran harus segera diatasi agar dapat memperbaiki kuantitas serta kualitas ekonomi Indonesia. Tingkat impor di Indonesia tergolong masih tinggi. Hal ini dikarenakan output di sektor pertanian dan peternakan kian rendah. Sementara pertumbuhan penduduk terus-menerus meningkat, sehingga harus ditekan seminimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Umumnya, masalah ini dipengaruhi oleh besaran pendapatan, harga barang dan jasa, hingga seberapa banyak barang yang dikonsumsi. Belakangan ini, hampir seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, juga turut merasakan inflasi yang disebabkan COVID-19 maupun perang Rusia-Ukraina. Hal ini juga turut mempengaruhi daya beli masyarakat Indonesia. Begitu pula dengan suku bunga pinjaman yang relatif tetap, sehingga perluasan dunia usaha jadi sedikit terhambat.
investasi langsung terus mengalami penurunan. Selain itu, jumlah perusahaan di Indonesia juga mulai berkurang. Disadari atau tidak, ini mempengaruhi daya saing antar masyarakat atau antar perusahaan dalam mengembangkan dunia usahanya. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, dibutuhkan perencanaan yang matang, termasuk penyusunan skala prioritas. Minimnya perencanaan infrastruktur dasar industri, yakni Internet of Things atau IoT, dan mitigasi tenaga kerja juga memengaruhi masalah ekonomi di Indonesia. Penurunan subsidi energi dalam beberapa tahun terakhir turut memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Padahal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi, seharusnya pemerintah lebih tepat sasaran dalam menentukan pihak mana yang berhak menerima subsidi. Pendapatan pemerintah melalui pajak juga mengalami penurunan. Di sisi lain, rasio utang terhadap produk domestik bruto mengalami peningkatan. Akibatnya, beban pembayaran bunga utang terhadap budget pemerintah pusat jauh lebih tinggi dari yang seharusnya. Alokasi dana desa terus meningkat tiap tahunnya. Begitu pula dengan proporsi dana desa yang ditransfer ke daerah. Meski begitu, kenaikan dana itu tidak berbanding lurus dengan meningkatnya indikator sosial di pedesaan. Itu video yang menggambarkan kondisi ekonomi kita saat ini, ya. Bagaimana ekonomi kita terjadi masalah-masalah, ya, yang sangat ditemui di masyarakat, dan kita pun sendiri mengalami ekonomi itu. Nah, yang ibu ya sangat menanyakan ke kalian, dari hasil pemaparan video yang kalian nonton tadi, kira-kira tanggapan kalian atau apa saja sih yang ada di video tadi yang menjadi masalah ekonomi Indonesia? Apa saja? Kemiskinan. Pertama apa tadi? Kemiskinan. Yang kedua apa tadi? Pengangguran di mana-mana. Yang ketiga apa tadi? Ketimpangan sosial. Hah? Ketimpangan sosial. Yang berikutnya apa lagi? Apa tadi? Terjadinya inflasi. Terjadinya inflasi atau kenaikan harga. Apa lagi? Kelangkaan atau kurangnya pasokan. Pasokan yang berkurang. Semakin banyak kebutuhan masyarakat, pasokannya berkurang. Apalagi tadi? Rendahnya daya saing. Rendahnya daya saing. Itu daya saing itu kita Indonesia mungkin banyak yang apa? Yang daya saingnya itu berkurang. Tidak mau menciptakan sesuatu yang bisa menyaingi daerah lain atau negara lain. Apalagi tadi? Ya? Daya beli yang stagnan. Selanjutnya apa? Alokasi dana desa. Alokasi dana desa banyak dianggarkan tapi tidak terserap baik-baik atau tidak digunakan secara baik. Apalagi? Tingkat impor di Indonesia masih tinggi. Impor, ya tingkat impor tentang penyaluran barang dan jasa. Berarti kalian bisa menanggapi atau bisa melihat kondisi ekonomi saat ini di Indonesia ya, dengan kondisi yang nyata. Nah, itu berita, ya. Tepuk tangan dulu. Teori kita atau apa yang menjadi materi kita saat ini. Tadi dengan pemaparan video, kalian sudah tahu ada gambaran toh tentang masalah ekonomi toh? Sekarang kita nyimak ini tentang kebutuhan manusia, ya, kebutuhan manusia. Pengertian kebutuhan sekarang. Kebutuhan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam upaya mempertahankan
hidupnya untuk ada jenis-jenis kebutuhan. Yang pertama, kebutuhan menurut intensitas kegunaannya. Ada kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Oke, lanjut. Ada alat dan sarana pemuas kebutuhan. Kebutuhan manusia dapat dicukupi dengan alat pemuas kebutuhan berupa yang berikutnya, kelangkaan sumber daya ekonomi. Nah, kita sudah masuk di kelangkaan sumber daya ekonomi. Yang pertama, tentang pengertian kelangkaan. Ini tadi yang Ibu tanya sama kalian. Ya, kelangkaan adalah apa? Suatu kondisi terbatas sumber daya ekonomi yang tersedia sementara manusia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengelola memiliki kebutuhan yang tidak terbatas. Nah, kelangkaan adalah suatu kondisi terbatasnya sumber daya ekonomi yang tersedia sementara manusia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengolahnya demi memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Faktor-faktor penyebab kelangkaan yang pertama adalah keterbatasan sumber daya. Yang kedua, perbedaan letak geografis. Yang ketiga, Ketidakberagaman kebutuhan dulu. ya, yang keempat, Rendahnya kemampuan produksi. kelima, Lambatnya perkembangan teknologi. terakhir. Terjadinya bencana alam. Oke, karena kalian bisa lihat sudah mengantuk, saya mau bangun. Makan cukup dan bangun. Udah Pak, sedikit. Aku kamu buka mata begini dulu. Nah, kita lihat tadi suara teman-teman. Oke, kita bermain game untuk kita sedikitnya. Ya, sudah mengantuk ya. Oke, perhatikan Ibu Yas. Kita bermain gerakan sambil menyanyi. Ada yang tahu menyanyi Marina? Aku kasih contoh. Kalau Marina begini, ya. Ya, Bu. Marina begini, Marijo begini, menari begini, di atas menara. Ya, oke. Jadi begini. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari. Bisa? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marijo menari di atas menara, di atas menara. Marijo menari, Marina menari di atas menara.
kalian diskusi. Siap? Siap. Oke, bentuk kelompok. Silakan. Bentuk kelompok. Jadi kelompok sudah? Kelompok 1 mana? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, sudah siap semuanya? Siap. Ibu ada tugas diskusi kelompok. Ini ada gambar ya. Ada gambar yang kalian akan menganalisis ya. Menganalisis kira-kira ini gambar apa dan kalian tentukan apa yang terjadi di dalam gambar ini. Bisa? Bisa. Oke, Ibu akan bagi kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kelompok 5. Itu apa sih yang terjadi dan tanggapan kalian bagaimana tentang masalah ekonomi itu yang kalian lihat. Oke, bekerja sama sesama tim yang baik, saling berdiskusi, memberikan ide, ya. Iya, Bu. Ya. Setelah itu kalian akan dikasih kesempatan untuk presentasi dan teman kelompok lain akan memberikan sebuah pertanyaan. Jadi siap-siap kalian bisa bertanya. Ini oke, kelompok 1 sudah? Sudah, Bu. Oke, silakan waktunya presentasi. Bisa dari tempat duduk saja, salah satu bangun untuk memaparkan hasil diskusi. Perkenalkan, nama saya Anita, perwakilan dari kelompok 1 untuk memaparkan hasil diskusi kami tentang masalah yang masih terjadi, masalah ekonomi yang masih terjadi di Indonesia. Menurut hasil pengamatan kami dari gambar ini, kami menyimpulkan bahwa ini tentang harga. Masalah harga biasanya muncul ke permukaan pada saat momen-momen atau perayaan hari-hari besar tertentu. Apalagi yang melibatkan 9 dasar atau kebutuhan pokok. Karena biasanya di saat itulah orang-orang punya kebutuhan yang sama dan serentak ingin mendapatkan apa yang menjadi kebutuhannya itu. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahkan terkadang harga suatu barang akan melonjak tanpa kendali. Yang menjadi penyebabnya tidak lain tidak bukan adalah ketersediaan produksi tidak dapat memenuhi lonjakan permintaan. Hal ini yang membuat harga naik dan seharusnya ini sudah menjadi agenda tertentu untuk dicarikan solusinya karena pemerintah biasanya sudah dapat membaca kapan momen seperti ini akan terjadi. Demikian hasil diskusi kami. Jika ada teman-teman dari kelompok lain yang ingin bertanya, kami persilakan. Oke, tepuk tangan. Silakan memberi sebuah pertanyaan. Silakan. Adakah yang ingin memberi pertanyaan? Apakah sudah cukup jelas? Jadi hasil diskusi kalian, Ibu bisa ambil ya? Ya, Ibu bisa dikumpulkan
Mari. Nana. Tulis nama. Gambarnya. Kesimpulan apa yang kita pelajari dari tadi? Oke, silakan. Siapa? Oke, Dinda, mari silakan maju ke depan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya akan memberikan kesimpulan pada materi kita hari ini. 1. Kebutuhan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang diperlukan manusia dalam upaya mempertahankan kelangsungan hidupnya untuk mencapai kesejahteraan. Usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan adalah sesuatu yang mutlak, sebab tanpa terpenuhinya kebutuhan, kelangsungan hidup manusia dapat terancam. 2. Kelangkaan. Kelangkaan adalah suatu kondisi terbatasnya sumber daya ekonomi yang tersedia, sementara manusia tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk mengolahnya demi memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas. Sekian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Bahan refleksi. Apakah pembelajaran kita kali ini menyenangkan? Menyenangkan. Betul? Betul. Tangan dulu. Kedua, materi kali ini kalian pahami? Pahami. Mantap, tepuk tangan. Terus, saya bertanya, apakah ada kesulitan dalam memahami materi yang ibu sampaikan tadi? Tidak. Berarti semuanya aman toh? Aman. Mantap. Pertemuan selanjutnya adalah setelah ini kita akan belajar tentang pelaku ekonomi. Ya. Tugas pilihan ganda. Ya. Silakan ditulis. Nomor 1. Sesuatu yang diperlukan manusia. Teman-teman, sebelum kita akhiri pelajaran kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menjaga menuntun kami dari awal dengan hingga pada akhirnya. Karena kami akan akhiri pelajaran ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih. Siap. Siap.